Bagaimanakah hukum dan Injil ini bekerja sama tanpa saling bertabrakan? Nah, renungan hari ini menjelaskan dengan sangat indah melalui analogi kasih berikut ini. Saudara perhatikan, hukum menunjukkan kebutuhan kita, Injil menyediakan solusi kita. Hukum membuat kita berlari kepada Injil karena kita sadar kita berdosa, dan Injil menuntun kita kembali kepada hukum karena kita bersyukur telah diselamatkan. Saat kita memandang salib, kita harus melihat dua hal sekaligus. Yang pertama, kita melihat seberapa kudusnya hukum Tuhan, sampai-sampai pelanggarannya harus dibayar dengan kematian anak Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat seberapa besarnya kasih Tuhan, atau Injil, yang rela memberikan anaknya yang tunggal, mati menggantikan. Ketika kita menuruti perintah Tuhan hari ini, motivasinya bukan lagi supaya diselamatkan, atau itu adalah legisme, melainkan karena kita sudah diselamatkan, yaitu sebagai bentuk respon terima kasih atau syukur kita kepada Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena kita dapat berkumpul kembali di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan. Kita telah memasuki minggu yang ke-9 dengan judul Dosa, Injil, dan Hukum. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih sayang-Mu kepada kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan kami dapat berkumpul kembali dalam seri pelajaran Alkitab mingguan minggu yang ke-9 dengan judul Dosa, Injil, dan Hukum. Dan kami akan membahas pelajaran ini, dan kami tidak sanggup mempelajari firman-Mu kecuali Engkau menyertai kami, membimbing kami melalui penyertaan Roh Kudus yang boleh hadir bersama-sama dengan kami saat ini, yang mendampingi hamba-Mu yang akan memimpin dan yang membahas, dan juga seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini yang mendengarkan dan pelajari bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, dosa, Injil, dan hukum. Ayat inti pelajaran kita pada saat ini tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 93 sampai 94. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu. Selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Mazmur 119 ayat 93 sampai 94. Baik, kita akan memasuki pembahasan pelajaran kita pada saat ini. Dosa, Injil, dan Hukum. Tadi sudah kita baca ayat hafalan atau ayat intinya. Dan dari ayat inti ini kita dapat lihat ayat hafalan ini, bahwa titah-titah-Mu itu berarti itu adalah hukum atau perintah Tuhan, itulah yang menghidupkan aku, menghidupkan kita umat-umatnya. Dan selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titah-Mu. Jadi, titah-titah atau perintah atau hukum Tuhan ini mempengaruhi keselamatan kita. Dan kehidupan itu didapatkan ketika kita tidak melupakan hukumnya, titah-titah Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa diragukan, dosa adalah penghalang terbesar dalam menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dosa memisahkan kita dari Tuhan saat ini, tetapi juga menipu, menyakiti, menguasai, dan pada akhirnya membinasakan kita. Pergumulan kita melawan dosa dan keegoisan adalah pergumulan terbesar yang akan pernah kita hadapi, dengan implikasi yang sangat besar, bahkan kekal. Beberapa orang menganggap dosa hanyalah bagian biasa dari kehidupan. Lagi pula adalah sifat manusia untuk mengejar kesenangan. Namun, apakah kita meremehkan dosa karena masyarakat telah menjadi terlalu nyaman dengannya? Kita bisa saja menghindar membahas soal dosa, karena
takut menyinggung orang lain jika kita menyebut apa adanya. Tetapi pada akhirnya, semakin kita memilih hidup nyaman bersama dosa, semakin jauh kita tergelincir dari hubungan yang sehat dengan Tuhan. Ya, setiap orang berbuat dosa, dan pikiran, motivasi, tindakan, serta kata-kata bisa menyakiti orang lain, diri sendiri, dan juga Tuhan. Pada akhirnya, dosa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui pengenalan akan hukumnya yang menerangi dosa dalam hidup kita. Sepanjang pekan ini kita akan mempelajari alasan mengapa Tuhan memberikan hukumnya kepada kita. Dan ketika seseorang melanggar hukum Tuhan dan kita menjadi berdosa karena pelanggaran itu, apa atau siapa yang dapat menolong, memulihkan hubungan mereka, hubungan kita dengan Tuhan. Pelajaran hari Minggu, pengalih perhatian dan pencobaan. Bacalah tentang pencobaan-pencobaan yang dihadapi Simson di dalam Hakim-Hakim 14 dan Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan 4, ayat 16 dan ayat 17. Meskipun dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan tertentu, Simson ini tetap melayani Tuhan. Tetapi dia juga menyerah pada pencobaan. Apakah yang kita dapat pelajari dari akhir kehidupan Simson ini? Ya, kita tahu dari Hakim-Hakim 14 dan Hakim-Hakim 16 ini bahwa Simson tergoda kepada perempuan yang merupakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang kafir, ya orang-orang Filistin, yang sebenarnya hubungan ini tidak disetujui atau disukai oleh siapa? Oleh orang tuanya dan juga oleh siapa? Oleh Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Simson menjalin hubungan dengan perempuan atau wanita yang tidak mengenal Tuhan, yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan, ini sudah merupakan pelanggaran. Apalagi dia melakukan hubungan ini ya tanpa persetujuan orang tuanya, dan ini tidak setuju atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu bagaimana akhir dari cerita dari Simson ini. Kita tahu akhirnya kesusahan yang sangat-sangat berat menjadi bagian dari kehidupan siapa? Kehidupan Simson. Ya, mari kita lanjutkan. Pertentangan besar itu nyata. Dan kita semua terlibat di dalamnya. Pertempuran kosmik yang dimulai di surga sekarang sedang berlangsung dalam kehidupan masing-masing kita. Iblis tahu bahwa ia harus mengerahkan segala daya yang dimilikinya di zaman kita sekarang ini sebelum Yesus datang untuk menghalangi kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin Anda terdistraksi atau teralihkan maksudnya oleh sesuatu yang sebenarnya tidak salah, tetapi menyita begitu banyak waktu dan energi sehingga sangat sedikit yang tersisa untuk Tuhan. Kita tidak meluangkan waktu untuk Tuhan maksudnya. Mungkin itu adalah pekerjaan, media sosial kita, belanja, olahraga, atau bahkan makanan. Ketika kita benar-benar menilai diri sendiri, kita akan melihat bahwa konsumsi berlebihan dan ketidakseimbangan dalam hal-hal itu menyisakan sangat sedikit waktu bagi Tuhan dan sesama, bahkan juga mungkin bagi keluarga kita. Musuh mengenal setiap kelemahan kita, dan hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dari menghabiskan waktu bersama Tuhan. Kita harus ingat untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33. Sebelum kita terburu-buru menjalani hari dan segala yang mungkin terjadi. Nah, Yesus memahami kondisi kita. Tetapi ia menegur sikap suam-suam kuku kita. Meskipun ia adalah Tuhan, ia juga adalah manusia yang telah merasakan letih seperti kita. Ia mengetahui tekanan hidup seperti kita, tetapi ia menghindarinya dengan pergi menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya. Ia tahu bahwa waktu bersama Bapanya adalah hal yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk memulihkan kekuatan guna menghadapi pencobaan. Itu juga adalah jalan terbaik dan paling pasti bagi kita saat ini. Nah, Simson jatuh. Ya, kejatuhan Simson itu karena ia mengira dirinya kuat.
Ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi pencobaan. Bahkan ia mendatangi pencobaan itu sendiri. Setiap hari kita menghadapi pertarungan melawan dosa karena musuh jiwa berusaha melemahkan dan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Ia tahu kelemahan kita dan menyerangnya untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi tumpul dan membawa rasa bersalah serta tidak layak. Semua ini dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis berusaha mengubah cara berpikir, niat, dan tindakan kita untuk memperoleh celah dalam hidup kita. Namun, ingatlah, iman kita akan membuat kita tetap teguh, dan iman datang dari mendengar firman Tuhan. Nah, apakah yang sedang Anda perjuangkan sekarang? Bagaimanakah firman Tuhan dapat menolong Anda saat ini? Ya, ini adalah pertanyaan di hari Minggu. Ya, saya coba boleh bantu ya. Apakah yang sedang Anda perjuangkan sekarang? Bagaimanakah firman Tuhan dapat menolong Anda saat ini? Ya, jika hari ini saudara dan saya merasa sedang kewalahan melawan godaan, atau merasa hubungan dengan Tuhan sedang tumpul karena terlalu sibuk, ingatlah bahwa iman kita bertumbuh dari mendengar firman Tuhan. Nah, firman itu adalah perisai. Jadi kita harus rajin membaca firman Tuhan. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Mulailah saat ini juga dengan mencari Tuhan terlebih dahulu, sebelum dunia luar itu menyita seluruh perhatian saudara dan saya. Pada saat ini, yang kita perjuangkan sekarang adalah memang benar tadi yang sudah dipaparkan di dalam pelajaran kita. Bahwa kita seringkali waktu kita ini terdistraksi, terganggu waktu kita untuk fokus kepada lebih banyak kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya kita lebih banyak dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan-kesibukan duniawi kita yang mungkin tidak salah dengan kegiatan-kegiatan itu, tapi kalau sampai hal itu membuat kita tidak berhubungan, bahkan jarang sekali, bahkan sampai tidak pernah meluangkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita mendapatkan kekuatan itu? Nah, tadi di dalam ayat inti tadi, saudara sudah lihat bahwa titah-titahmu itulah yang menghidupkan aku. Firman Tuhan itulah yang menghidupkan aku. Dan keselamatan itu ada dari mencari titah-titahmu. Firman Tuhan, hukumnya. Oleh sebab itu, janganlah kita sampai melupakan waktu kita untuk bersekutu, berhubungan dengan Tuhan kita. Pelajaran hari Senin, benteng dalam hubungan saya dengan Tuhan. Ada banyak pesan di dalam Alkitab yang berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan penghalang-penghalang yang menghambat pertumbuhan kita di dalam Kristus. Pertimbangkan kata-kata dari Paulus dan Yesus berikut ini. Jadi ini adalah di pelajaran hari Senin ini adalah beberapa hal-hal yang menjadi penghalang atau yang menghambat pertumbuhan kita di dalam Kristus. Ya, ini didapat dari perkataan Paulus dan Yesus. Kita masuk kepada, lihat di bagian yang pertama. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Seperti Simpson mengandalkan diri sendiri akan menjatuhkan Anda. Ini yang pertama. Ada 6, saudara-saudara. Ya, ada 6. Ada 6. Kemudian yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Yang kedua ini adalah berhentilah membanggakan diri. Jadilah rendah hati seperti Yesus yang rendah hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, penghambat yang ketiga dalam pertumbuhan kita dengan Kristus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Nah, apa yang ketiga ini? Lakukan apapun untuk menyingkirkan nafsu dari hati Anda. Karena ini adalah penghalang dalam hubungan Anda dengan Tuhan.
Nah, itu yang ketiga. Mari kita masuk yang keempat. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Yang keempat, berhentilah terlalu mengkritik dan menghakimi orang lain. Tuhan adalah hakim, biarlah dia yang menghakimi. 1 Korintus 4 ayat 5. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan bertobatlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berhentilah membenci musuh-musuh Anda. Perasaan negatif terhadap mereka yang menyakiti Anda langsung menjadi penghalang dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Sebaliknya, mulailah mendoakan musuh Anda dan lihat bagaimana hal itu mengubah bukan hanya hubungan Anda dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Tetapi aku berkata kepadamu, itu yang kelima, sekarang yang keenam. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Mungkin Anda telah membenarkan mengapa Anda marah atau membentak orang-orang terdekat. Bagaimana kemarahan Anda mempengaruhi hubungan Anda dengan Tuhan? Apalagi dengan orang yang Anda marahi, tentunya sangat-sangat terpengaruh dan tidak baik hubungan dengan orang-orang yang Anda marahi. Ini hanyalah beberapa hal yang membuat kita tersandung. Jadi tadi ada 6. Ya, kalau saya boleh lihat tadi ya, kita bisa rangkumkan di sini yang ke-6 tadi. Ya, sikap mengandalkan diri, mencari pujian, nafsu yang tersembunyi, suka menghakimi, yang kelima kebencian pada musuh, yang keenam kemarahan yang dibenarkan. Nah, kemudian di sini di bagian lanjutannya, Yesus memperingatkan tentang apa yang harus kita lakukan ketika tangan, kaki, atau mata menyebabkan kita berdosa. Apakah yang sedang Yesus peringatkan kepada kita? Bacalah Markus 9 ayat 42 sampai 48. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan, engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan, engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Untuk memotong tangan atau kaki atau mencungkil mata karena menyebabkan dosa adalah tindakan yang sangat ekstrim. Nah, apakah maksud dari kata-kata firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 42 sampai 48 tadi? Ya, mari kita lihat. Menyingkirkan hal-hal yang menyenangkan kedagingan kita memang akan terasa pincang dan menyakitkan seperti kehilangan tangan atau mata. Namun, Yesus mengingatkan jauh lebih baik hidup pincang di dunia ini tetapi memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan daripada utuh secara duniawi namun berakhir dalam kebinasaan kekal. Apa satu tindakan radikal yang perlu Anda ambil juga hari ini untuk meruntuhkan benteng penghalang hubungan Anda dengan Tuhan? Ya, jadi itulah keseriusan dari firman Tuhan untuk menyatakan bagaimana kita dalam kesenangan kita melakukan kedagingan atau dosa kita supaya kita tetap memiliki hubungan yang baik dan yang hidup, yang harmonis dengan siapa? Dengan Tuhan. Artinya sebenarnya dari kata-kata lebih baik engkau mencungkil matamu adalah, ya, kalau kita menyebabkan melihat handphone itu menyebabkan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, terdistraksi terus, jadi kita sibuk terus pegang handphone, lihat handphone yang merupakan hanya kesenangan dan entertainment, ya artinya ya tidak juga secara literal kita katakan lebih baik kucungkil aja mataku sekarang supaya aku nggak bisa lihat handphone. Tetapi maksudnya adalah, ya cobalah berusaha untuk menghentikan kebiasaan buruk di mana mata yang menjadi sumber pencobaan terhadap handphone yang kita pegang. Artinya di sini dikatakan Tuhan itu serius. Janganlah kita menyenangkan seluruh hidup kita hanya untuk kesenangan-kesenangan pribadi kita. Ya, tetapi kita harus
Ya, apapun yang kamu baca, yang kamu lihat, kembali lagi kepada ayat firman Tuhan itu, lakukanlah semuanya hanya untuk apa? Kemuliaan firman Tuhan. Pelajaran hari Selasa, hukum. Bagaimanakah Anda akan menjelaskan dan menggambarkan dosa kepada orang non-Kristen? Bagaimanakah Alkitab menggambarkan dosa? Baca Roma 3:20 dan 1 Yohanes 3 ayat 4. Roma 3:20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dan juga dosa melekat dalam sifat alamiah kita. Sifat alami kita adalah apa? Berbuat dosa. Itulah sebabnya Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku menempatkan permusuhan di antara kamu dengan iblis. Supaya kita mengenal atau supaya kita diberitahu bahwa kecenderungan kita ini adalah apa? Berbuat dosa. Ya, jadi Tuhan menempatkan permusuhan itu. Kamu sebenarnya bermusuhan dengan siapa? Dengan iblis. Dan itu artinya bahwa kita membutuhkan kekuatan dari luar kehidupan kita, yaitu yang berasal dari anugerah Tuhan. Supaya sifat alami kita itu apa? Kita menangkan. Kita kalahkan. Maksudnya. Artinya kita mengalahkan sifat alami kita untuk berbuat dosa dengan mengundang kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Maka hukum itu menunjukkan dengan jelas apa itu dosa. Jadi hukum berfungsi untuk menunjukkan, dosa itu ini. Kalau kamu melakukan itu kamu melanggar hukum. Kamu berdosa. Jadi dia hanya menunjukkan. Hukum tidak menyelamatkan kita. Hukum dikatakan seperti kacamata yang membuat kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitar. Atau seperti cermin untuk melihat keadaan kita sebenarnya. Hukum membawa kejelasan dan keyakinan ke dalam hidup dan karakter kita. Dan di saat yang sama memperlihatkan karakter Tuhan dan apa yang penting baginya. Ke-10 perintah di dalam Keluaran 20 ayat 3-17 ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Yesus menegaskan pentingnya hukum itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ia juga menambahkan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, dan juga kepada kita hari ini, menyatakan bahwa hukum itu berkenaan dengan hubungan. Ini mengenai hubungan. Tuhan memberikan hukum sebagai pagar pelindung untuk menjaga hubungan kita dengannya dan dengan sesama. Namun iblis telah merusak keindahan hukum Tuhan, sehingga sebagian orang melihatnya sebagai beban. Menjadi legisme yang sering dikaitkan dengan hukum, bukan kasih dan kebebasan, padahal Alkitab menyatakan sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Nah, di sini ada pertanyaan, dalam skala 1-5, seberapa berharga firman yang hidup dan hukum sebagai bagian darinya bagi saya? Ketika saya memikirkan hukum Tuhan, apakah hukum itu terasa membatasi saya atau justru menguatkan saya? Bagaimanakah saya bisa memahami hukum itu jika saya merasa hukum itu membatasi? Yang ketiga, apakah mungkin terjadi jika hukum kasih Allah, kasih Tuhan, kasih kepadanya, dan kasih kepada sesama manusia menjadi pusat kehidupan saya, keluarga saya, dan kerja saya? Apakah yang mungkin berubah dalam hidup dan hubungan saya? Ya, saudara-saudara, mari kita coba jawab ya, dalam skala 1-5, seberapa berharga firman yang hidup dan hukum di dalamnya bagi saya? Ya, saya akan menjawab 5. Ini sangat berharga. Yang kedua, hukum itu membatasi atau menguatkan. Jika Anda masih merasa hukum itu membatasi, cobalah ubah sudut pandang Anda. Lihatlah hukum bukan sebagai daftar, jangan lakukan ini dan itu, melainkan sebagai cara Tuhan berkata, aku sangat mengasihimu, dan aku tidak ingin kamu menyakiti dirimu sendiri atau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang berubah jika kasih menjadi pusat? Ya, tentunya jika kasih kepada Tuhan dan sesama ini benar-benar
adalah menjadi pusat di dalam kehidupan kita, keluarga dan gereja kita, maka gosip akan lenyap, egoisme akan digantikan oleh kerelaan berbagi, dan gereja akan menjadi tempat yang paling aman serta memulihkan bagi orang yang terluka oleh dosa. Nah, inilah kalau kasih itu menjadi pusat dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Rabu, hukum dan Injil. Yesus sendiri menjelaskan dengan sangat kuat dan singkat mengenai hubungannya dengan hukum. Dalam Matius 5 ayat 17-18, apakah yang dikatakan Yesus tentang hukum? Mari kita baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini artinya bahwa sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai kita naik bahkan ke dalam kerajaan surga, hukum itu tidak akan apa? Tidak akan berubah dan tidak akan diganti dan tidak akan apa? Lenyap. Bahkan dia akan bertahan sampai apa? Sampai kekekalan. Karena itu adalah fondasi kerajaan Tuhan, fondasi kerajaan surga. Dengan cara yang mirip seperti bagaimana batasan orang tua bagi anak mereka mengungkapkan nilai-nilai mereka, hukum Tuhan menyatakan karakternya dan hal-hal yang penting baginya. Tuhan memberikan hukumnya untuk melindungi hubungan kita dengannya dan dengan sesama. Karena dia tahu bahwa hukumnya akan membimbing setiap aspek hidup kita saat kita bertumbuh di dalamnya. Lagi pula, siapa yang belum pernah merasakan akibat buruk dari dosa? Pelanggaran terhadap hukum yang telah menyentuh hidup kita masing-masing. Kasih kepada Yesus adalah inti dari hukum. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, menuruti perintah Tuhan adalah menunjukkan kasih kita kepadanya. Yang lebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena kematiannya di kayu salib untuk kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita benar-benar mengasihi Yesus, kita secara alami terdorong untuk menaati hukumnya. Dan ketika kita memahami hukumnya dengan lebih jelas, kasih kita kepada Yesus akan semakin dalam. Bahkan yang lebih penting, menjaga pandangan kita tetap tertuju pada salib dan kematian pengganti Kristus di sana untuk kita adalah cara yang terbaik untuk memelihara kasih kita kepada Allah. Itulah sebabnya Injil berjalan beriringan dengan hukum. Saudara perhatikan itu kalimat Injil berjalan beriringan dengan hukum. Artinya, sebanyak apapun kita percaya pada hukum, dan pentingnya menuruti hukum itu, kita harus selalu ingat bahwa secara hukum di hadapan Tuhan, hukum hanya bisa menghukum. Hukum tidak pernah bisa mengampuni. Hukum tidak membenarkan. Dan dia tidak bisa menebus. Sebaliknya, hukum itu hanya menunjukkan mengapa kita perlu diampuni. Dan dibenarkan, dan mengapa kita perlu ditebus. Oleh karena itu, bersama hukum, bahkan sebagai dasar pemahaman kita akan hukum, adalah Injil kematian Kristus bagi kita yang diperhitungkan kepada kita. Bukan karena kita menuruti hukum, tetapi karena oleh iman kita percaya akan jasa pengantaran yang Yesus telah berikan kepada kita melalui kematiannya di kayu salib. Bacalah ayat-ayat berikut ini. Roma 3 ayat 28, Roma 4 ayat 13-16, dan Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 13, dan Filipi 3 ayat 9. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita agar kita percaya pada pentingnya hukum untuk tidak menjadi legisme? Ya, kita lihat apa yang bisa saya bagikan. Ya, ini dia. Mengapa kita tidak boleh menjadi legisme? Legisme, saudara-saudara, adalah pemikiran atau sikap yang percaya bahwa kita bisa diterima oleh Tuhan, dibenarkan atau diselamatkan karena keberhasilan kita menuruti peraturan dan hukum. Nah, apakah benar demikian? Mari kita lihat. Yang pertama, hukum hanya bisa menghukum, bukan menyelamatkan. Galatia 2 ayat 16. Ya, mari kita belum baca ayatnya. Ya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kemudian Roma 4 ayat 13-16, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Tuhan, maka sia-sialah iman itu dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka,
Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena oleh melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutul orang yang digantung pada kayu salib. Filipi 3:9, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi, apakah yang ayat ini ajarkan agar kita percaya pada pentingnya hukum tidak menjadi legisme? Ya, tadi kita sudah sempat baca sedikit tadi, hanya bagian awal. Hukum hanya bisa menghukum, bukan menyelamatkan, yaitu di Galatia 2:16. Paulus menegaskan berkali-kali bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Secara hukum, fungsi hukum mirip seperti polisi atau jaksa. Ia menunjukkan kesalahan kita secara akurat, tetapi ia tidak punya kuasa untuk mengampuni kita. Kemudian, Yesus mengambil alih kutuk hukum. Galatia 3:13. Karena kita semua gagal menuruti hukum Tuhan secara sempurna, kita semua berada di bawah kutuk pelanggaran hukum. Upah dosa adalah maut, namun Kristus telah menebus kita dari kutuk itu dengan menjadi kutuk, menggantikan kita di kayu salib. Kebenaran kita adalah kebenaran pinjaman. Paulus berkata ia tidak lagi mengandalkan kebenarannya sendiri dari menaati hukum, melainkan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan berdasarkan iman kepada Kristus. Ketika Tuhan melihat kita, yang dia lihat bukan catatan kegagalan kita, melainkan catatan ketaatan Yesus yang sempurna yang dikreditkan ke rekening kita. Janji diterima karena kasih karunia. Jika keselamatan didasarkan pada hukum, maka itu menjadi upah yang harus dibayar. Tetapi tidak demikian. Ya, akibatnya kalau begitu ya janji Allah akan gugur karena tidak ada manusia yang mampu. Keselamatan haruslah berdasarkan kasih karunia, yaitu hadiah gratis melalui iman, supaya janji itu berlaku bagi semua orang. Harmoni antara hukum dan Injil. Bagaimanakah hukum dan Injil ini bekerja sama tanpa saling bertabrakan? Nah, renungan hari ini menjelaskan dengan sangat indah melalui analogi kasih berikut ini. Berikut, saudara perhatikan, hukum menunjukkan kebutuhan kita, Injil menyediakan solusi kita. Hukum membuat kita berlari kepada Injil karena kita sadar kita berdosa, dan Injil menuntut kita kembali kepada hukum karena kita bersyukur telah diselamatkan. Saat kita memandang salib, kita harus melihat dua hal sekaligus. Yang pertama, kita melihat seberapa kudusnya hukum Tuhan, sampai-sampai pelanggarannya harus dibayar dengan kematian anak Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat seberapa besarnya kasih Tuhan, atau Injil, yang rela memberikan anaknya yang tunggal, mati menggantikan kita. Ketika kita menuruti perintah Tuhan hari ini, motivasinya bukan lagi supaya diselamatkan atau itu adalah legisme, melainkan karena kita sudah diselamatkan, yaitu sebagai bentuk respon terima kasih atau syukur kita kepada Tuhan. Sesuai dengan kata Yesus di Yohanes 14 ayat 15, ketaatan kita adalah buah otomatis dari rasa kasih dan syukur kita yang meluap kepadanya. Itu dia yang perlu kita ketahui, bahwa penurutan kepada hukum bukan supaya selamat, tetapi karena selamat, karena sudah selamat, dan itu adalah merupakan ungkapan atau respon terima kasih dan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pelajaran hari Kamis, mengetahui dan melakukan. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus banyak berbicara tentang hubungan, baik dengannya maupun dengan sesama. Di akhir khotbahnya, ia menyampaikan sesuatu yang sangat menusuk hati. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yesus menjelaskan bahwa ada orang-orang yang berseru kepadanya dan jelas tahu tentang dia, tetapi sebenarnya tidak mengenalnya. Tentu saja mencari pengetahuan itu penting. Alkitab mengatakan bahwa umat Tuhan dapat binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena mereka menolak pengetahuan. Hosea 4 ayat 1 dan ayat 6 dan ayat 10. Kita tidak boleh meremehkan pentingnya kebenaran Alkitab yang kekal. Namun jika pengetahuan tersebut tidak mengubah kita dan tidak memperdalam komitmen serta hubungan kita dengan Tuhan, maka itu tidak ada gunanya.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menyatakan bahwa syarat untuk masuk ke dalam kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Tuhan, yang hanya mungkin jika kita mengenal Tuhan. Kita tidak bisa melakukan kehendak-Nya tanpa terlebih dahulu mengenalnya. Ya, memang masuk akal, dan memang ya tidak mungkin kita menjalankan kehendak Tuhan, tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan itu sendiri. Ini adalah faktor penentu yang sangat masuk akal. Jika seorang anak mengatakan bahwa ia mencintai Anda atau mencintai papa atau mamanya, dan ia biasanya menuruti permintaan orang tuanya, maka tindakannya menunjukkan kedalaman cinta dan rasa hormatnya kepada orang tuanya. Begitu juga jika kita mengasihi Tuhan, kita akan rindu melakukan kehendak. Jadi kalau kita tidak rindu dan tidak mau melakukan kehendak-Nya, itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Karena kita tahu tidak ada hal yang lebih baik daripada hal itu. Tanggapan kita terhadapnya dan pada akhirnya penurutan kita kepadanya, itu adalah sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, menunjukkan sifat sejati dari hubungan kita dengan. Yesus menutup khotbah di atas bukit dengan tantangan terakhir yang penuh makna. Apakah tantangan itu? Bacalah Matius 7 ayat 24-29. Mari kita baca dulu ayatnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi apa tantangannya? Mari kita lihat. Tantangan terakhir Yesus ya, dua macam dasar, Matius 7, 24-29. Orang yang bijaksana membangun di atas batu karang. Tindakannya yaitu ia mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Matius 7:24. Hasilnya, ketika hujan turun, banjir datang dan angin melanda rumah itu, yaitu artinya pencobaan, ya, kesusahan, malapetaka, masa kesusahan yang besar yang terjadi dalam hidup kita, itulah yang dilambangkan dengan banjir dan angin yang melanda rumah itu, yaitu kehidupan kita. Dikatakan rumah itu iman kita tetap teguh berdiri karena dasarnya tertanam kuat pada batu karang yang kokoh, yaitu kepada siapa batu karang yang dimaksud? Yaitu kepada Yesus. Sedangkan orang bodoh membangun di atas pasir, tidak di atas Yesus Kristus maksudnya. Tindakannya yang mendengar perkataan Yesus, sama-sama mendengar, tetapi yang ini tidak melakukannya. Matius 7:26. Hasilnya ketika pencobaan datang, kesusahan datang, badai yang sama datang menerka, ya badainya sama, ya kesusahan yang sama, rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Poin krusialnya adalah perhatikan bahwa kedua orang ini sama-sama mendengar firman Tuhan. Sama-sama membangun rumah. Dan sama-sama menghadapi badai yang sama persis. Perbedaan satu-satunya yang menentukan keselamatan rumah itu bukanlah apa yang mereka ketahui, melainkan apa yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka ketahui. Ketika kita benar-benar mendengarkan pesan-pesan Yesus, kita akan merasa tertantang dan berubah. Tetapi terlebih dahulu telinga kita harus terbuka dan hati kita harus siap agar cetak biru untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan dapat terukir dalam jiwa kita dengan setiap napas yang kita ambil. Hidup kita dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, dan rencana sempurna Tuhan bagi kita. Cetak biru hubungan yang dekat ini bukanlah rahasia. Cetak biru artinya rencana atau dasar atau rencana awal, ya. Rencana awal maksudnya bagaimana kita telah jatuh manusia ini ke dalam dosa dan kita dimampukan untuk boleh kembali memiliki hidup kekal itu, maka kebenaran itu boleh kembali kepada kita dan kita kembali kepada rumah kita di surga. Cetak biru itu adalah rencana Tuhan bagi kita. Hubungan kita itu bukanlah, jadi rencana itu dibukakan kepada kita, diberitahukan kepada kita. Bahkan Tuhan mau itu disampaikan kepada semua orang, ke seluruh dunia, kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Itulah yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan. Dalam cetak biru hubungan yang dekat ini katanya bukanlah rahasia. Itu dinyatakan dalam halaman-halaman firman Tuhan. Oleh sebab itu kita diundang untuk buka halaman-halaman firman Tuhan itu yang diilhamkan dan ditawarkan kepada setiap orang. Semua orang
bisa mendapatkan keselamatan itu. Ini adalah pilihan pribadi ya. Jadi kembali ini adalah pilihan pribadi setiap orang untuk menerimanya dengan iman, mengklaim kebenaran Kristus yang sempurna, dan kemudian menjalani kebenaran itu. Ya, kita telah memasuki sekarang pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman. Kita tidak perlu terkejut bahwa topik mengenai hukum bisa menjadi hal yang begitu disalahpahami dan dipelintir. Karena tantangan utama iblis terhadap Tuhan adalah berkaitan dengan hukumnya. Beberapa orang pada zaman Yesus mengira bahwa dia datang untuk menghapus hukum. Tetapi hal itu sangat jauh dari kebenaran. Yesus justru menerangi hukum dan karakter Tuhan yang indah dan datang untuk menggenapinya, untuk menunjukkan kepada kita seperti apa Tuhan itu. Hanya apabila penghormatan untuk firman Allah yang kudus dipelihara di dalam hati orang banyak, mereka dapat diharapkan mengenai maksud ilahi. Adalah karena menghormati hukum Tuhan, Israel diberi kekuatan selama pemerintahan Daud dan tahun-tahun permulaan pemerintahan Salomo. Adalah melalui iman pada firman yang hidup ini sehingga pembaharuan dilakukan pada zaman Elia dan Yosia. Dan adalah dengan kebenaran kitab-kitab suci yang sama ini, warisan Israel yang terkaya yang Yeremia sodorkan dalam usahanya ke arah pembaharuan. Ellen G. White, Para Nabi dan Raja, jilid 2, halaman 80. Jadi di sini dikatakan, saudara lihat, hanya apabila penghormatan untuk firman Allah yang kudus dipelihara di dalam hati orang banyak, mereka dapat diharapkan mengenai maksud ilahi. Jadi maksud ilahi itu tercantum di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Dan disitulah ada hukum Tuhan. Dan ketika kita menghormati hukum Tuhan itu, selama seperti di dalam masa pemerintahan Israel, ketika menghormati hukum Tuhan, Israel diberi kekuatan selama pemerintahan Daud. Dan pada tahun-tahun permulaan pemerintahan Salomo. Tetapi ketika hukum Tuhan itu tidak diindahkan atau tidak diperdulikan, tidak dipelihara dan tidak dijaga, maka kita menjadi apa? Kelemahan. Sama seperti tadi, kembali lagi diingatkan mengenai ayat inti kita. Bahwa titah-titahmu itu, hukummu itu, perintahmu itu, firmanmu itu, itulah yang menghidupkan kita. Dan keselamatan itu adalah ketika kita mencari hukum itu, memelihara hukum itu, menghidupkan hukum itu. Jadi inilah dari bagian pendalaman dan kita akan masuk kepada bagian pertanyaan-pertanyaan. Nah, di bagian pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi, di sini ada lumayan, ini ada 5 pertanyaan, coba kita kejar ya waktunya. Pertanyaan pertama, bagaimana budaya populer masa kini memandang dosa? Bagaimanakah seharusnya gereja kita merespon hal ini? Mari kita lihat. Bagaimana budaya populer memandang dosa? Hari ini, budaya populer telah merebranding atau mengemas ulang dosa dengan istilah-istilah yang terdengar netral. Bahkan positif. Dosa seringkali disebut sebagai pilihan gaya hidup. Wah, berbahaya ini. Kebebasan berekspresi atau kesalahan manusiawi yang wajar. Budaya kita sangat menekankan relativisme moral, bahwa standar benar atau salah ditentukan oleh perasaan masing-masing dari individu itu sendiri. Yang penting tidak merugikan orang lain. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kemudian bagaimana gereja harus merespons? Gereja tetap harus berdiri teguh sebagai tiang penopang kebenaran tanpa menjadi hakim yang kejam. Kita harus menolak kompromi dengan standar dunia, tetapi menyampaikannya dengan kasih. Respons gereja harus meniru teladan Yesus, yaitu apa? Tegas terhadap dosa, namun penuh penerimaan dan pemulihan bagi orang yang berdosa yang ingin bertobat. Kemudian pertanyaan nomor 2. Kapan Anda menyaksikan secara langsung bagaimana dosa menghancurkan hubungan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama? Ya, saudara bisa jawab di kolom komentar. Ya, kapan saudara menyaksikan secara langsung? Ini yang saya bisa bagikan kalau dari saya. Menyaksikan kehancuran akibat dosa secara langsung, ya, secara horizontal. Antara manusia kita bisa melihat bagaimana dosa, ketidakjujuran, menghancurkan pernikahan dalam sekejap. Saudara sudah lihat banyak bagaimana pernikahan itu, lembaga kudus Tuhan itu, selain hari Sabat, dirusak oleh setan, dihancurkan oleh setan dalam sekejap. Atau bagaimana gosip dan kesombongan memecah belah persaudaraan di dalam gereja. Secara vertikal dengan Tuhan, ketika seseorang mengeraskan hati dalam dosa tersembunyi,
ia perlahan-lahan kehilangan selera untuk berdoa, malas membaca Alkitab, dan merasa terasing dari hadirat Tuhan. Ini persis seperti kehidupan Simson. Apakah penurutan kepada hukum Tuhan terasa mudah atau sulit dalam hidup Anda? Faktor-faktor apakah yang membuatnya demikian? Ini adalah pertanyaan ketiga ya. Apakah penurutan kepada hukum Tuhan terasa mudah atau sulit dalam hidup Anda? Faktor-faktor apakah yang membuatnya demikian? Mari kita lihat tadi jawabannya. Mengapa terasa sulit? Penurutan menjadi sangat sulit dan menjadi beban yang berat jika kita melakukannya dengan kekuatan otot rohani kita sendiri atau dengan motivasi takut dihukum. Sifat kedagingan kita secara alami memberontak terhadap hukum Tuhan. Bagaimana agar terasa mudah? Penurutan menjadi indah dan ringan ketika itu mengalir sebagai buah dari kasih dan keintiman dengan Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Ketika Roh Kudus menguburkan ego kita dan menuliskan hukum itu di dalam hati kita, kita menuruti perintahnya, bukan karena harus, melainkan karena kita rindu untuk menyenangkan hati kekasih jiwa kita. Pertanyaan nomor 4. Sebagai umat Advent yang secara terang-terangan menghormati hukum Tuhan, tercermin dalam nama kita sendiri, bagaimanakah kita dapat menghindari jebakan legisme, yaitu bergantung pada penurutan hukum untuk menyelamatkan kita? Coba lakukan eksperimen pikiran. Pada hari penghakiman, kepada siapa Anda akan bergantung? Saat setiap dosa Anda ditampilkan di hadapan Tuhan yang kudus dan sempurna, apakah Anda akan bergantung pada penurutan Anda sendiri terhadap hukum? Ataukah pada kebenaran sempurna Yesus yang menggantikan Anda? Baik, mari kita lihat apa yang bisa saya bagikan kepada saudara dalam pertanyaan ini. Menghindari jebakan legisme sebagai umat Advent. Eksperimen pikiran pada hari penghakiman. Jika pada hari penghakiman seluruh rekaman hidup kita diputar di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan kita mencoba menyodorkan daftar ketaatan kita, misalnya, Tuhan, saya sudah memelihara hari Sabat dengan ketat, saya membayar kesepuluhan, saya tidak makan daging haram, maka kita pasti binasa. Mengapa? Karena standar Tuhan adalah kesempurnaan mutlak tanpa cacat sedikit pun. Sedangkan ketaatan terbaik kita tetaplah seperti kain kotor di hadapannya. Yesaya 64 ayat 6. Satu-satunya pengharapan, kita harus bergantung 100% pada kebenaran sempurna Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita melalui iman. Kita menghormati hukum Tuhan dan memelihara Sabat bukan untuk membeli tiket ke surga, melainkan sebagai tanda syukur dan kasih karena Kristus telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Ini pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima. Bagaimana pengetahuan atau kurangnya pengetahuan dapat mempengaruhi hubungan seseorang dengan Tuhan? Baca Amsal 24 ayat 3 dan Amsal 24 ayat 13-14. Dengan hikmat, rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak hilang. Mari kita lihat yang bisa saya bagikan di sini. Membaca Amsal 24, ayat 3 dan ayat 13-14. Bagaimana peran pengetahuan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Nah, Amsal ini mengingatkan bahwa rumah didirikan oleh hikmat dan diteguhkan oleh pengertian. Hikmat dan pengetahuan tentang firman Tuhan itu manis seperti madu bagi jiwa kita. Dampaknya bagi hubungan. Kurangnya pengetahuan yang benar tentang karakter Tuhan membuat seseorang mudah ditipu oleh iblis. Seseorang bisa salah memahami hukum Tuhan sebagai penjara yang kejam jika ia tidak memiliki pengetahuan bahwa Tuhan memberikan hukum itu sebagai bentuk kasih, perlindungan. Pengetahuan teologis yang benar di dalam otak harus turun ke dalam hati atau dalam pengalaman hidup agar menghasilkan iman yang teguh. Baik, saudara, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat di bagian pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Nah, pada saat ini saya akan masuk kepada bagian penutup, yaitu panggilan dan juga kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini. Pelajaran pekan ini ditutup dengan sebuah kebenaran yang sangat seimbang. Hukum Allah, hukum Tuhan, bukan musuh dari Injil, melainkan sahabat karibnya. Hukum mencerminkan karakter Tuhan yang kudus
dan bertindak sebagai pagar pelindung yang menjaga hubungan kita tetap aman. Ketika kita gagal memenuhi tuntutan hukum tersebut, Injil menyediakan pengampunan dan kebenaran Yesus yang menyelamatkan kita secara cuma-cuma melalui iman. Dari salib Kristus kita berjalan kembali untuk hidup menuruti hukum kasih-Nya dengan kekuatan Roh Kudus. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa meskipun dosa memisahkan kita dari Tuhan dan hukumnya dengan tegas menyingkapkan setiap pelanggaran kita, kita tidak ditinggalkan dalam keputusasaan. Ya, saya ulangi saudara-saudara, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa meskipun dosa memisahkan kita dari Tuhan dan hukumnya dengan tegas menyingkapkan setiap pelanggaran kita, kita tidak ditinggalkan dalam keputusasaan. Hukum Tuhan diberikan bukan untuk membelenggu, melainkan sebagai pagar kasih yang menuntun kita menyadari betapa besarnya kebutuhan kita akan seorang juru selamat. Mari kita tinggalkan segala bentuk kepergantungan pada diri sendiri atau legalisme semu. Dan dengan hati yang hancur namun penuh iman, marilah kita melangkah melewati salib Kristus, menuju Injil keselamatannya yang memulihkan. Ambillah komitmen hari ini untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang tahu, tetapi menjadi pelaku firman yang membangun seluruh kehidupan keluarga dan gereja di atas batu karang yang teguh, yaitu berlandaskan kepada firman dan kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai wujud nyata dari kasih dan penurutan kita kepadanya. Demikianlah saudara-saudara pelajaran kita, dosa, Injil, dan hukum. Mari kita tutup pelajaran ini dan semoga pelajaran ini membawa kita semakin dekat dalam hubungan kita. Kita boleh merenungkan dan melihat, mengkaji ulang, melihat kembali ke belakang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya. Dengan adanya dosa, di sini katakan adalah pelanggaran hukum Allah, pelanggaran hukum Tuhan yang memisahkan kita dari kasih-Nya. Ini bagian ada di cover pelajaran kita. Dan hukum itu menunjukkan standar Tuhan yang menunjukkan bahwa kita menjadi berdosa, manusia yang tidak selamat. Ya, jadi hukum itu menunjukkan standar Allah namun tidak dapat menyelamatkan. Dan Injil menunjukkan bahwa melalui iman pada Kristus itu dapat memulihkan hubungan kita dan memberikan hidup. Dan pada akhirnya penurutan hukum Tuhan adalah wujud kasih kita kepada Tuhan yang menyelamatkan. Puji Tuhan, kita telah menyelamatkan. Mari kita tutup dengan doa pelajaran ini supaya menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati pikiran kita masing-masing dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah Engkau tuntun dalam pelajaran Alkitab mingguan pelajaran yang ke-9 mengenai dosa, Injil, dan hukum yang kembali membawa kami lebih dekat dan mengerti bagaimana hubungan kami sejauh ini dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini dan biarlah kami boleh kembali kepada firman Tuhan. Kami boleh selalu membagikan firman Tuhan juga kepada orang-orang supaya orang lain juga boleh sampai kepada kebenaran ini dan mereka juga diselamatkan dan kami bersama-sama masuk ke dalam kerajaan ya Tuhan, di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.